Halo, selamat sore sore, Bante. Selamat sore. Ya, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan Tangerang. Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kami untuk berkunjung dan meminta waktu Bante dan Kak Stevi untuk mewawancarai terkait dengan tugas kami dalam mata kuliah pendidikan agama-agama di dunia. Baik, perkenalkan ini ada teman-teman saya. Cako. Iya, Hah? Sherin. Sharing. Saya Novi. Novi. Iya. Saya Dede, salam kenal Bante. Iya, dan ada dua lagi teman kami, Sabrina. Sabrina. Ya. Ada satu lagi nanti lagi di jalan juga. Iya, Iya, nanti menyusul. Iya, Bante, untuk mempersingkat waktu, kami mau mengajukan beberapa pertanyaan. Dimulai dengan pertanyaan yang mungkin buat kami sebagai non-Buddhis ya, Bante ingin menanyakan, what is Buddha? Ya, Buddha itu kalau kita Buddha ada bertiga sisi yang sangat beliau merenungkan untuk bangun agama Buddha. Salah satu itu adalah kebijaksanaan, pengetahuan tentang penderitaan semua makhluk. Intinya pengen mau jadi dokter untuk obatin baik kemerkatan menderita, baik kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Karena kita menderita sangat dalam itu. Mulai lahir pun menderita, tua pun menderita, sakit pun menderita, kematian pun menderita. Beliau merenungkan ulang-ulang. Sebenarnya obat badan banyak yang sudah ada. Ya, obat batin mencabut. Kalau bahasa hama itu gimana supaya akarnya dicabut, bukan potong lalu musim hujan tumbuh lagi. Kematian pun bukan akhir, tumbuh melahir kembali lagi, mulai ada mata lagi, sakit mata lagi, telinga lagi, hidung lagi, mulut lagi, badan lagi, makin lagi. Udah ribuan kali begitu. Tidak ada nilai kapan akhirnya menderita ini. Itu salah satu merenungkan dengan kebijak. Beliau ingin mau berkenankan bahwa jalan kedua dari menderita. Itu salah satu kebijaksanaan yang beliau cari sampai ketemu sempurna. Tentang ajaran Buddha itu setidak singkatan sampai berhasil dilarang orang berbuat jahat, pikirlah ucapan berbuat taat, banyak-banyak berbuat kebaikan, dan terakhir beliau bilang jangan lupa sucikan hati dan pikiran. Itu adalah ajaran Sang Buddha. Kedua adalah kesucian beliau. Beliau dibuktikan bahwa kesucian itu adalah tidak ada kemerkatan. Disebut kesucian, tidak ada kebencian, tidak ada kebodohan. Disebutkan sempurnaan dari kebijaksanaan merati. Yang ketiga itu kasih sayang kepada semua makhluk, seperti memberikan dhamma atau ajaran. Maksudnya tentang badan memberikan aturan bersila namanya. Jangan membunuh ya, jangan mencuri ya, jangan asusila ya, jangan bohong ya, jangan minuman keras. Itu salah satu umum diberikan awal. Nah, itu inti agama Buddha. Kedua juga samadhi. Samadhi, jalan buat ketenangan. Supaya apa? Orang kalau tidak, pikiran pun satu-satu. Omong juga satu-satu, perbuatan juga setahap-tahap. Itu kan, seperti kamu kerjaan banyak, dengan kerja satu-satu dulu, yang jelas satu-satu. Dengan ini mau itu mau. Apa beda sama kamu dimancing-mancing, dicari ikan yang di empangnya, dia ikan banyak. Tidak ada orang yang pengen mau ikan kecil, tapi maunya yang paling besar. Lalu ada di mana? Ini tangkap lepas, kok pulang gede, tangkap. Padahal itu kan semua pikiran sama, serakah. Ada satu hari belum tentu dapat satu ekor yang paling besar. Kenapa? Ambil aja dulu yang ada kesempatan ambil.
Betul kan? Nah, itu namanya pikiran juga seperti makanan. Satu kali satu sendok. Betul kan? Naik tangka juga satu tangka. Betul kan? Jadi pikiran juga setahap. Nah, oleh karena itu disebutkan menjalankan samadhi. Dan juga yang terakhir merenungkan dengan benar secara kesadaran sempurna kebijaksanaan, melepaskan semuanya dari kemerkatan. Intinya seperti itu. Sempurnakan, sucikan hati atau pikiran. Kalau mau sucikan hati, tidak ada sucikan hati, masih ada pikiran. Pikiran itu polo-polo, bukan utamakan. Yang utamakan sadar. Makanya dokter bilang penyakit kulit pun masa omongnya stres. Stres kan bukan kulit. Stres dari mana? Dari pikiran. Pikiran keluar ke kulit. Nyambung tidak? Berarti salah di kulit atau salah di pikirannya? Pikirannya. Nah, maka mau nggak mau butuh ketenangan supaya buktikan kulit kamu hancur begini kan, karena pikiran kamu bisa juga belum tentu dipacok orang, belum tentu melukai apa, betul nggak? Maka Pandesa lalu bilang sama umat, ayo kita meditasi. Seperti ini Pandesa buat meditasi, salah satu acara. Kenapa? Kalau kita tenang, betul nggak? Kulit kita juga tenang, betul nggak? Nah, ada juga di kebun kan ada tempat meditasi, ada 10 hektar, sama juga diajarin meditasi. Mereka sakit kulit, tetapi tidak di perhatian kulitnya, hatinya itu. Dan hati udah tenang, ini keren. Nah, penting tidak jadi sucikan hati, itu kan? Nah, maka orang suka tanya Fatih kan cangkul tanaman apapun, sapu semua itu di kebun hutan, semua pohon itu 10 hektar, betul nggak? Dengan kamu kerja di kota, betul nggak? Kalau antara kulit kamu kulit pantai, ngebeda jauh, ngebeda jauh. Ini saya pikir itu pentingnya samadhi, betul kan? Nah, sekarang kan kita butuhkan bahagia batin, sehat batin, rezeki pun di batin, betul nggak? Nah, intinya batin itu akar pohon, akar agama Buddhanya adalah itu tujuan agama Buddha yang bangkitkan dari 2500 tahun yang lalu di India sampai ke Indonesia, sampai ke Borobudur. Maka Indonesia ini semua dulu agama Buddha itu buktikan ada di candi-candi, rata-rata tempat bertapa. Maka presiden-presiden zaman dulu semua itu bertapa. Berarti Indonesia itu tanah air samadhi, terkenal juga meditasi. Nah, itu maksud dan tujuan agama Buddha. Pertanyaan pertama mungkin. Izin bertanya Bante, untuk menurut Bante pandangan dari agama Buddha ini bagaimana tentang keberadaan Tuhan, manusia, dosa, kitab suci, dan akhir zaman Bante? Ya, agama Buddha sebetulnya kita sebenarnya tidak ada nilai agama, kita nyalang nilai. Kenapa kita nyalang nilai? Karena agama Buddha kita itu muncul karena 3 itu. Jadi diri sendiri, merhati pihak, pikiran, merhati ucapan, merhati perbuatan, bukan dari orang lain. Intinya bertekad merhati diri. Itu kan? Jadi beda di mana? Beda di mau melepaskan kemerkatan. Tidak ada kemerkatan. Satu adalah jangan kemerkatan yang apapun yang sedang berubah. Betul kan? Udah beda sedikit. Kedua, jangan kemerkatan apapun yang sedang menderita. Ketiga, jangan kemerkatan apapun yang bukan milik kita. Intinya kita merhatikan supaya tidak lahir kembali lagi. Udah beda tujuan. Kalau yang lain mungkin sering dengar semoga saya lahir lagi. Umumnya
Agama Buddha doang yang semoga saya nggak mau lahir lagi, karena menderita sekali kalau sejak lahir, tua lagi, sakit lagi, mati lagi, sampai kapan ini? Karena sepertinya pula menderita, nggak kapok-kapoknya. Seperti orang bilang, susah ya punya anak, aduh susah, sebentar itu punya lagi. Melahirkan itu teriak, mati aku sakit banget waktu melahirkan anaknya, besok hamil lagi. Upamanya beda gitu adalah pandangan tentang ketuhanan Maha Esa. Agama Buddha kami ajalan, tidak ada bentuk. Seperti Sang Buddha memang jadi patung Sang Buddha. Teh makna jadi kitab suci. Teh orang kita disebutkan seseorang yang merhati diri. Semua dari wajah. Nih dia di atas tadi. Inilah orang yang kita terpuji bahwa beliau sedang apa, mulai apa, akhirnya apa. Yang kita ikutin adalah ini makna kemanusiaan yang merhati diri semua. Ketemu masalah apapun, akhir belum melepaskan semuanya. Tahu dari mana? Tahu dari kitab suci. Nah, kitab suci. Kalau tanya kita surga bahagia itu pun kita tidak mau. Masih rendah. Kenapa? Lebih enaknya jangan lahir. Otoknya lahir rugi. Seperti saya sebagai Bante, nggak boleh sentuh perempuan, nggak boleh nikah. Ini salah satunya kan. Karena ikut ajaran beliau bilang, wah punya keluarga itu benar-benar sangat menderita. Kalau duniawi nggak nikah itu dosa banget. Merasa itu takut, dosa apa sih, susah cari jodoh aja ngoceng-ngoceng, sampai nikah, sudah nikah nggak punya anak ngoceng juga, punya anak banyak ngoceng juga. Siapa bersalah? Nikah pun salah, tidak pun salah. Nah, maka kalau tanya pandangan agama Buddha itu, kita tidak punya Tuhan, tetapi kita merasa itu Tuhan ada seterbentuk kebijaksanaan. Semua agama puji sempurnaan kebijaksanaan. Sebenarnya kalau terbentuk mungkin berbeda, itu nggak apa-apa. Nanti di Indonesia, nanti tetap ketuhanan Maha Esa itu bagus. Kenapa? Menjadi persatuan, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, menghindar bercekcok, karena akan meminta kerukunan, persatuan, kesatuan. Silakan mau diangkat jadi Tuhan, yang penting jadi bersatu. Kalau pandangan agama Buddha kepada agama yang lain, itu kan demi kita kan. Agama Buddha juga demi kemanusiaan. Katolik, Kristen, Hindu, Muslim, semua untuk kemanusiaan. Mereka korbankan diri untuk manusia. Kita patok di situ. Tetapi korbankan lewat apa aja? Kalau Sang Buddha contohkan, saya melepaskan istana untuk kekayaan. Yang kita sedang cari kekayaan, belum melepas. Keluarga beliau, papanya kerajaan, ibunya ratu, anak satu-satunya. Dan juga beliau sudah punya keluarga contoh, baik punya istri, baik punya anak yang lucu. Beliau lepas semua buruk merhati diri. Ini namanya apa sih? Loda. Nah, bukan loda. Ikatan seperti karet itu namanya. Lahulang itu apa namanya? Kemerkatan anak, kemerkatan harta, kemerkatan kekuasaan, beliau lepas semuanya. Kasih contoh, jangan ada kemerkatan. Supaya apa? Supaya tahu bahwa kita itu menderita sekali kalau hati kita ikat sama harta tiga itu, baik kekuasaan, baik keluarga istri anak, baik harta. Itu sangat, maka beliau melepaskan semuanya. Itu pandangan agama Buddha. Nah, mungkin salah satu bedanya, tetapi kita sangat setuju kalau ada ketuhanan Maha Esa untuk persatuan daripada pandangan berbeda urut-urut. Lebih baik bersatu di antaranya. Nah, kalau tanya fokus agama Buddha, lebih fokus sucikan hati dan pikiran, bukan orang. Sucikan hati. Orang kan lain tuh sakit mati ke makam mau ribut sama siapa? Betul nggak? Yang penting hidup sama hidup ini baik sama baik.
tadi ketinggalan Apa? pandangan batin. Apa? Iblis. Iblis itu kayak setan yang menggoda, Kita roh kalau jahat. Emosi bukan? ya manusia marah itu kan Atau setan benaran atau Setan gimana? benar, Iblis setan beneran. setan beneran dalam bentuk Maksud setan. Iya, Ada nggak sih? Pandangan kamu datang ke setan. ya, hal gaib, hal gaib, hal halus. Oh, ya, balik lagi ke kebatinan. Betul nah? Makhluk apapun juga mulai seperti kamu begini kan sopan. Coba kalau emosi. Berubah Setan. alam kan? Boleh berubah alam. Betul nggak? Kamu nggak bakal sadar kamu di alam mana. Betul nggak? Bisa juga jadi alam binatang. Wajah manusia dan hatinya binatang. Masuk nggak? Setan. Setan binatang. Udah kerasukan setan. Sekarang kadang-kadang saya juga aneh. Tidak usah marah sekarang. Teman omong sama tanah. Anjing. Sudah kebiasaan omong atau memang latihan atau sudah hafal? biasa. Kita di alam mana? Kebiasaan. Kita di alam mana sekarang? Alam dunia. Dunia manusia bukan? Dunia manusia. Kenapa panggil teman-teman selalu bilang mulai dari Iya, anjing tentang dulu. ya. Apalagi anak muda sekarang. Iya. Betul nggak? Yang orang dengar juga kayak terima aja. Padahal dipanggil anjing. Normalisasi Bang. Ya itu kan nggak usah sekolah kan bahasa begitu. Iya. Itu berarti sudah turun ke alam manusia. Itu sudah mulai makhluk apa? Beda alam kan? Iya. Downgrade. Alamnya mana? Saya bilang anjing, monyet. Alam mana? Hah? Nah, kenapa ada hati kita? Objeknya seperti kucing. Berarti hati kamu sudah ada kucing belum? Hati sudah ada kucing. Mulut jadi omongnya kucing. Objeknya juga. Nah, padahal diri sendiri juga manusia. Itu kan? Ada juga emosian seperti makhluk di neraka. Kebencian, pengen mau menghancurkan orang lain. Betul kan? Pengen marah tetapi benar-benar semua balik lagi ke setan hati. Lebih berbahaya. Itu kalau pandangan agama Buddha itu. Bukan di luar. Di luar itu nggak bisa apa-apa kok. Jadi kemerkatan milik setan tidak. Kemerkatan. Seperti cowok suka sama kamu nggak dapat, oh dia bisa macam-macam. Dengan suka. Betul kan? Tapi kalau nggak dapat, Jadi setan. nah itu serupa. Jadi setan. Berubah ya. Kadang-kadang ingat nggak yang lucu-lucu di TikTok naik kapal perahu itu kan pakai dayung tiba sampai di tengah-tengah sungai tanya perempuan kamu suka sama saya kenapa kalau kamu jauh nggak suka saya tenggelamkan di situ Iya itu. Dari hati Sudah dulu. iya. Udah pendek akal ya. mau cinta atau mau mati mau mati atau mau cinta kalau ngomong cinta selamat kalau mati kamu bilang nggak aku nggak suka sama Iya. aku balikan kapal kamu pilih mana Balikin kapal aja nih Bante. Dan saya hidupnya menderita Bante kalau dipaksakan. paling takut di dunia ini kematian Iya. betul nggak Betul. yang penting selamatkan dulu kan Iya. ujung-ujung bilang apa sayang betul kan sayang betul kan Tapi hatinya belum tentu ya. nah kadang-kadang mulut tapi hati. mulutnya Iya, hatinya gitu loh maka kenapa kita butuh meratihan tahu setan aslinya adalah hati yang berubah-berubah wujud betul kan tahu nggak makhluk peta makhluk kelapalan ada tidak kalau agama udah kita ada makhluk kelapalan betul kan seperti orang miskin betul kan nggak punya apa-apa nah kenapa begitu ada orang suka tanya saya gini Tante padahal Tante kan dari Thailand Tante bukan orang Indonesia kenapa Tante kok di sini umat Tantenya mendengar ke atas kok ketemu orang yang sudah ada ini sudah ada itu mereka lihat Tante bakso seling bakso kan 3.000 orang lumayan kan kalau 3.000 satu paket itu kan 300 kali per betul nggak 500 juta ke atas pada ulang tahun doang
Betul nggak? Nah, jadi setiap tahun dipaksa obat, bangun sekolah, bangun rumah sakit segala macam, beli tanah. Nah, mereka bilang, kenapa Bante? Kok nggak habis? Seperti pada bangunan di kebun, udah 7 tahun nggak pernah stop. Panggil masyarakat sebagai sinapkah mereka. Mereka bilang, nanti duit dari mana? Saya bilang, kalau ajaran Buddha, semakin memberi semakin dapat. Kalau satu pandangan lagi takut habis. Nah, udah beda lah. Katanya kan habis dari mana? Kok bisa habis sih? Tanam pisang memang setapang kalau ada buahnya, tunasnya kan banyak nanti. Ini pandangan agama Buddha itu percaya sebab dan akibatnya. Betul nggak? Tidak percaya di luar dari diri sendiri. Oleh karena itu kita mau jadi dewata pun boleh hidup-hidup ini sekarang. Seperti kamu ketemu Bante, betul kan? Nah, hidup kan? Nah, jadi Bante nggak susah kok. Betul kan? Bahagia kok, sehat kok. Kenapa? Kita ada sebab sehat. Sehat sekarang daripada semoga setelah saya mati saya sehat-sehat selalu. Buat apa? Doa di rumah duka semua begitu. Sopan santun banget, di makam bunga juga mahal, apple juga gede. Betul kan? Tapi kehidupan sekarang sehari-hari nggak makan. Terus sudah di rumah sakit, aduh ini loh bawa teng-teng apple ya apa-apa. Nggak tahu nggak bisa makan bawa apple. Bunga juga mahal-mahal, bunga mawar. Waktu sehari ulang tahun berapa dicewekin, nggak selesai apa-apa. Betul kan? Nasi liwet juga nggak dibikin. Nah, kalau bahasa kita itulah makhluk setan ada di hati itu. Kesurupan mata kamu jadi jelek, telinga kamu jelek, hidung kamu jelek, mulut kamu jelek, badan kamu jadi jelek. Nah, kalau setan masing-masing setelah dia meninggal dunia lahir jadi setan juga ada. Tapi wujudnya mirip, cuma dia makhluk halus. Halus itu maksud tidak kelihatan. Kalau kita kan makhluk kasar, makhluk juga, tapi bisa berkembang. Betul nggak? Tidak seperti di ruang tahanan, mau jadi orang baik juga nggak tahu. Seperti di rumah sakit ICU, mau berbuat baik sama siapa juga nggak boleh, karena belum sehat. Upama seperti itu kalau dihukum, betul kan? Maka Abah Buddha pandangan kepada setan-setan itu ada, bukan tidak ada. Seperti kita sekarang, mau jadi apa? Kenapa nggak sekarang aja? Mau ke neraka, kenapa harus mati dulu? Mau ke surga, mati dulu. Batin kan ke sana. Sekarang ada batin, kenapa tidak kebahagiaan sekarang? Suka dan duka sekarang kok apa beda sama suka duka setelah meninggal dunia? Batin ini juga. Masa saya batin saya sepincam batin kamu? Nggak ada batin orang lain mewakili ganti-gantian, nggak, masing-masing. Betul kan? Nah, acara Sampura itu kalau mau jadi dewata masih hidup sekarang pun masih bisa jadi makhluk dewata. Mau jadi makhluk neraka waktu masih hidup, ingat orang bunuh, orang siksa orang, emosian begitu. Apa beda sama neraka kalau pikiran seperti kejahatan? Betul kan? Kepincang badan begini kesurupan. Betul kan? Berarti agama Buddha kita percaya dua macam. Satu, setan diri sendiri yang masih banyak keinginan, yang masih banyak kebencian, yang masih banyak kebodohan. Itu kebodohan mewakili kesehatan, setan makhluk binatang dari hasil kebodohan. Kedua, kalau kebencian, kemarahan itu akan mendapat akibat neraka. Kalau serakahan, keinginan, kemerkatan itu jadi makhluk kelaparan. Nah, itu setan dan agama Buddha kita, baik di dalam diri sendiri, baik akan datang setelah kita meninggal dunia jadi makhluk. Ada 31 agama Buddha kita. Tergantung sebab akibat yang berbeda. Intinya kita menyakit beda-beda itu. Obat jadi beda-beda. Nah, percaya surga neraka tetap ada di agama Buddha. Pertanyaan berikutnya,
menurut Bante bagaimana konsep di keimanan, cara ibadah, keselamatan, dan keadilan Tuhan dalam agama yang Bante anut? Dijawab gimana? Oke, satu-satu Bante. Keimanan. Satu-satu boleh. Keimanan itu kepercayaan. Kita percaya 3 macam doang. Satu kepada Buddha, keyakinan kepercayaan kepada Buddha 100%. Kedua juga kepada ajaran beliau. Ketiga kepada yang kita ikutin ajaran seperti biksu atau bantenya. Nah itu 3 melindung namanya. Sang Triratana, Buddha, Dhamma, ajaran Sangha adalah kami. Yang ikuti ajaran seperti harus melepaskan dari keduniawian masuk ke tempat ibadah. Ada disebutkan fitha. Nah itu keyakinan tertinggi yang melindungi kita dari awal. Nah kita pegang itu kita nggak goyang karena kita ada payung untuk melindunginya. Ini keyakinan. Yang kedua apa? Keselamatan itu adalah kita hati-hati waspada dari pikiran sendiri. Jangan pikiran yang tidak baik sama siapapun masuk diri sendiri. Kedua jangan omong yang tidak baik, yang tidak benar, manfaatnya, dan juga jangan berbuat jahat. Itu ajarannya. Dan yang terakhir konsep keadilan Keadilan itu karma, sesuai dengan karma masing-masing. Seperti kamu mencelakakan saya pikir itu kamu sendiri sebab akibat. Kamu celakakan saya, tetapi kamu tuh muncul emosi dulu dari kamu. Saya kan akibat, kamu kan sebab, betul kan? Tetapi kalau kirim pakai nggak terima, kirim balik. Intinya alamatnya nggak jelas. Itu kamu marah saya nggak marah kamu karena bukan urusan. Saya percaya sebab akibat, saya percaya karma saya. Walaupun saya benar-benar ditelekan juga, dipuji juga, seperti itu mungkin masa yang lampau kita pernah menjadi saudara. Itu aja. Jadi kepercayaan karma, perbuatan masing-masing sesuai dengan perbuatan, ucapan, pikiran masing-masing. Tidak serak, tidak ke jelek-jelek kala-kala ini kala-kala itu. Seperti Indonesia kan kalau bentok-bentok banget tidak ada orang pintar, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita jadi orang pintar, anggapnya kita bodoh dong. Betul nggak? Padahal bingung itu nggak? Seperti kamu S1, betul nggak? Kamu yakin orang pintar sekolah? Orang pintar sekolah, dan kamu percaya banget. Itu aja udah tahu apa logikanya, betul nggak? Kamu sekolah, betul kan? Satu lagi tidak sekolah. Yang sekolah minta tolong yang tidak sekolah. Umpamanya, salah itu. Hah? Boleh dong. putra makan tidak percaya diri, kehilangan. Kenapa tidak kolek diri sendiri? Itu salah di mana dulu? Nanti kena bohong, bro. Kamu pakai pikiran, betul kan? Kenapa? Contoh ya, kamu sakit, betul kan? Kamu sakit apapun, badan, ucapan, pikiran. Kamu tanya saya tanya balik, sakitnya di mana? Nah, tanya balik. Masalah, saya tidak benar-benar tahu dari sebelum-sebelumnya. Tanya dokter juga bilang, tahu nggak? Sakit posisinya apa rasanya? Nah, sebenarnya dokter bingung kan tanya begitu kan? Bukan langsung kasih obat kan? Iya, karena yang tahu diri sendiri. Yang tahu kan kamu. Iya. Nah kan? Kamu bilang kena hujan ya? Ya mungkin kembali kena hujan. Kamu tanya, kamu jawab. Bukan saya jawab. Kamu kena hujan, kamu bilang. Ya semua makhluk juga kena hujan, bilang. Bukan kamu doang. Betul kan? Kalau orang pintar, memang kamu bilang. Kalau kamu pikiran saya jadi orang sakti, ya udah percaya saya, nggak percaya diri. Padahal hujan itu alami, bukan dari saya. Umpamanya, maka jadi intinya keadilan itu rata-rata berdalil perbuatan sendiri, ucapan dan pikiran udah matang itu. Jadi kita nggak ada musuh-musuh sama orang itu. Lagi nih Bante, kira-kira nih menurut Bante itu mengapa manusia perlu agama dan bagaimana menjelaskan keberadaan banyak agama di dunia ini? Ada ateis, agnostik, atau serta tempat suci dalam perspektif agama Buddha sendiri. Sebetulnya gini loh, karena kita lupa hukum alam.
kita nggak tahu sumber pertama gitu. Betul kan? Kalau tahu sumber itu gampang kok. Apa tahu nggak jangan nilai udah. Nilai agama lah. Kamu kan apa jibab apa sih? Katanya kan botak. Iya. Yang benar yang mana Pi? Orang ketiga. Tergantung Enggak. keyakinan masing-masing. Kepercayaan masing-masing. Jangan nilai. Jangan. Kalau nilai Muslim nilai Buddha, ya berarti udah miling. Betul kan? Kebiasaan kamu begitu, kebiasaan saya begini, udah selesai. Lihat nanti sampai di dunia mana pun, ya botak kan. Ini saya kewajiban saya. Kewajiban Muslim, kok jangan bilang beda. Kebiasaan masing-masing. Betul kan? Ikan kebiasa merenang, burung bisa terbang. Iya, beda. Kamu jangan bilang kenapa burung bisa terbang. Tapi tanya ikan. Tanya burung, kenapa saya nggak bisa merenang? Karena tanyanya apa? Ikan bisa merenang, nggak bisa terbang. Burung bisa terbang, nggak bisa merenang. Betul tidak? Iya. Maka upama kita ambil jalan tengah. Apa tuh? Lihat saja udah. Jangan nilai ini kepala kenapa botak. Kenapa ada cibak. Betul nggak? Maksud saya lihat aja udah. Apa beda doang. Jangan nilai baik, jangan nilai tidak baik, jangan nilai benar, jangan nilai salah. Nggak usah, lihat aja udah. Tidak kamu biasa aja kok, lihat biasa aja. Kalau pergi pikiran sampai ke agama, Oh iya. saya lihat dia, ya bagus juga. Kenapa? Ya bagus buat dia. Saya turut bergembira. Ya, bukan bilang itu beda, itu salah. Warna ini salah nggak? Enggak. Betul nggak? Iya. Kalau orang nggak suka, jelek. Warnanya omong atau kami omong. Lihat aja udah selesai, jangan nilai. Tuh, maka beragama tidak ada masalah. Cuma jangan berbuat jahat. Banyak berbuat sosial kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Betul kan? Bukan tidak suka lalu menjadi menjelek-jelekan orang lewat pikiran. Itu berarti merusakan agama. Agama uduk merati diri, bukan agama uduk menang, uduk kalah, uduk baik, uduk buruk. Tidak. Ya kan? Jangan nilai. Tergantung kebijak, bukan tergantung emosi. Betul kan? Bukan tergantung suka dan nggak suka. Tidak ada masalah. Kita kan ambil jalan tengah dong. Seperti kamu ke wihara, kamu tanya Pante, saya nggak tahu adat atau tradisi. Kalau masuk ibadat, ada apa ini, ada kok beda. Kalau masih kan nggak punya patung, nggak punya apa-apa. Betul kan? Tidak masalah. Karena saya juga pernah. Ate kan punya sekolah PAUD. Ante agama Buddha. Tidak apa-apa bangun sekolah PAUD. Sekolah PAUD agama apa? Salah di mana? Benar di mana? Enggak ada ya, Pak. Enggak ada salah. Kalau orang bijak. Oh iya. Lain gitu ya, Banda. Nah, tergantung bijak. Kalau pakai pikiran, mau gimana pun juga merasa itu aku milikku. Betul kan? Aku milikku. Pada ajaran semua itu, tujuan itu lahir udah menderita. Kenapa tambah menderita lagi ke agama setelah lahir? Seperti saya lahir di Thailand, tetapi tugas dinanya di Indonesia sudah tahu ini Muslim. Ngapain datang di Thailand kan 95% Buddha. Ngapain cari masalah sama orang bertambah-tambah? Kalau saya pikiran ingat kemanusiaan. Betul kan? Maka berbeda itu tetapi satu kemanusiaan. Betul kan? Anggapnya 5 agama itu bunga yang berbeda warna, beda wujud, satu pot adalah bangsa. Betul kan? Ya bukan banyak bangsa satu agama. Udah benar kok. Bangsa itu potnya, agama itu bunga-bunga. Lalu pandangan begitu. Bunga juga ada yang cantik dan nggak wangi. Ada yang wangi banget, saya nggak cantik. Kalau suka nilai begitu, kapan selesai sempurna pikirannya? Lebih baik ambil jalan tangan. Betul kan? Kalau saya pikiran pribadi, apa yang saya bangun tahu? Sekolah Buddha juga masih butuh kan? Kalau pikiran begini, saya bilang, nah saya berbuat baik. Saya tidak mau anak bangsa, anak siapapun, papa, mama, miskin, kaya itu tidak boleh sekolah. Saya memberikan sekolah. Supaya pintar sama pintar kan lebih baik daripada bodoh ketemu bodoh tanpa bodoh. Gitu. Itu pandangan agama muda kita netral. Jadi tidak merasa berbeda itu bermasalah. Itu seni. Saya yakin kamu belum tentu
ingin menjadi perempuan. Bisa juga ibu maunya laki-laki, kamu jadi perempuan. Ada juga ibu maunya perempuan, laki jadi laki. Ada juga laki nggak mau perempuan, nggak mau jadi bebek. Bersalah kalau banyak pikiran, maka pikiran itu pelopor. Intinya bukan bohong, maka jangan pakai pikiran. Jadi pakai kesadaran. Ya. Oke. Biksu, Bante, Bante. menurut Bante Bante. itu apa peran pendidikan, mahasiswa dan pemerintah dalam membangun toleransi serta kerukunan antar umat beragama? Menurut Bante bagaimana Bante? Ya, apa bedanya antara kerukunan? Yang tadi sudah bahas bahwa satu pot banyak bunga tidak apa. Karena tidak ada yang mau melahir bunga merati itu teratai saja. Tidak ada. Tumbuh sendiri kok, alami. Alami, kamu tumbuh di tanah air Muslim. Nanti tumbuh di tanah air Buddhis. Dan masuk ke satu pot, nggak apa-apa. Cahaya saya itu ajaran Budanya. Cahaya kamu juga bijaksanaan Muslimnya. Katolik, Kristen, Hindu juga. Semua ada cahaya bunga yang berbeda di satu pot. Inti dari FKUB, kerukunan umat beragama. Tadi Hanu menjelas bahwa semua di pot itu baik-baik saja. Betul kan? Baik miskin, baik kaya, baik negara, baik agama masuk di satu pot. Menghargai, hormati, cukup. Yang penting bangun kesadaran. Nah kan? Seperti Bante kan juga sering diundang untuk bahas tentang FKUB, volume kerukunan umat beragama. Betul kan? Di situ baik-baik saja kok. Di meja kerukunan itu. Kenapa? Rukun. Itu pentingnya. Apa itu? Menghargai. Betul kan? Durian itu memang saya tahu mahal karena orang suka. Orang nggak suka muntah-muntah juga. Dan bukan salah duriannya. Salah orang ya, Bang. Durian salah apa? Apa? Ya kan? Maksudnya durian ada di pohon. Andai Ya kan? Apa ikut campur urusan durian? Durian bau nggak wanginya? Ya mana tahu. Saya jatuh ke bumi ini cocok hidung makhluk yang mana? Yang suka puji saya, nggak suka bongbong saya. Tetapi jangan baik bilang durian baik, durian tidak baik dong. Kita yang suka dan nggak suka, kita yang ikut campur. Durian tidak ada suka nggak sukanya. Nah, jadi penting kerukunan. Nah, hidup kerukunan itu sangat penting. Itu Sab. Ya. Sudah menjawab, Sab. Lanjut dulu. Bante, kalau misalnya peran dari pendidikan dan mahasiswa serta pemerintah untuk membangun toleransinya bagaimana ya Bante? Ya, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati, buang pikiran. Buang pikiran. Jangan nilai. Kalau untuk maksudnya adik-adik sebagai mahasiswa bentuk nyatanya apa Bante? Praktek itu. Ya, kok kasih tahu bahwa manusia lahir udah lahir dengan baik, tua dengan benar, sakit dengan baik, mati dengan benar, udah. Patok dengan kematian. Betul kan? Maka kita omong kebenaran tentang badan ini kudu dimanfaatkan buat apa? Masih hidup. Betul kan? Sampai masa tua juga lebih baik jangan berbuat jahat. Kasih tahu tujuh turunan juga harus begitu. Betul kan? Yang pasti bilang saling mencintai penting tidak? Betul kan? Saling menolong. Betul kan? Usahakan menghindari percekcokan itu. Yang kerukunan bersatuan itu toleransinya. Nah kan? Supaya apa? Supaya orang tahu itu sayang orang itu juga jangan lewat pikiran. Semua tidak ada satupun yang bukan saudara. Nah, kita memberikan kepada kakak pun adik pas sekolah dimanapun itu. Anggap aja kita itu disebutkan tidak ada satupun yang bukan saudara. Saudara apa? Setidaknya lahir bersaudara manusiaan. Tua juga manusia sesama tua. Sakit juga sakit. Kematian juga sama kematian. Itu saudara tidak? Saudara. Baik di kandungan, baik di bangsa, baik di agama. Maka kita butuhkan itu jangan banyak yang
sombong, jangan egois, jangan yang lain-lain ikut campur urusan manusia sama manusia. Berarti penting itu adalah berguna. Nah, untuk persaudaraan. Baik, untuk maksud teh. Ya, Bertanya Juli, apakah masih di jalan? Diwakili Langsung ya. diwakili. Bante terakhir, bagaimana sikap agama Bante terhadap isu moral, sosial seperti yang sekarang lagi ramai nih Bante, korupsi dan LGBT? ya karena sebenarnya dari batin sih semuanya. Pribadi aja lah. Nah, seperti mereka tidak pandangan sesama. Intinya ambil barang orang yang tidak memberikan udah salah kalau agama Buddha. Ambil barang orang lain yang tidak dibelikan udah salah. Kalau masuk karma buruk, akibatnya jadi orang miskin, lahir jadi makhluk kelaparan. Ini kepercayaan kita. Ya, maka kalau mereka tidak paham tentang ini, tidak ada seperti orang main judi, betul nggak? Coba selesai main judi sampai subuh, coba tanya, semua bilang rugi, nggak ada satu orang bilang untung. Main judi 5 orang kita main judi, betul nggak? Tanya aja besoknya, siapa yang untung 5 orang itu? Semua jawab rugi. Terus, nah itu loh, korupsi juga nggak kaya, untung juga ketahuan, tambah miskin, malu lagi. Karena apa? Itu korupsi itu kalau bahasa itu juga mulai dengan hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau merugikan sedikit mungkin karma buruk sedikit. Kalau merugikan orang banyak sampai bangsa sampai segala macam itu sangat buruk. Kalau pandangan agama Buddha itu tidak boleh. Tidak boleh karena salah satu ambil hak orang lain. Itu bukan hak diri sendiri. Jadi ada yang miskin, ada yang kaya nanti nggak seimbang nanti ribut. Gitu. Kalau terhadap LGBT, Apa? LGBT Itu gay Bante. gay, Cowok sama cowok, cewek sama jenis. cewek. Itu karena mereka juga. Lagi namanya lahir jadi bencong sudah ada sebelum-sebelumnya. Sebelum dia lahir memang sudah ada batin sebelumnya. Memang dia suka. Kalau sekarang gitu loh. Kadang-kadang saya cowok, betul kan? Saya kecewa banget sama cewek, bikin sepatah hati, bikin saya putus asa, pengen mau dapat cewek, ternyata cewek bikin menyakitin saya. Lama nggak usah deh jadi cowok sama cowok. Kadang-kadang pandangannya mulai. Lama-lama fisik juga ikutin. Kalau saya cari keamanan. Dari kehidupan masa lampaunya dia Batin itu nggak kuat. Jadi cowok nggak, jadi cewek nggak. Gitu loh. Seperti ini loh. Kamu suka sama cowok karena pandangan kamu jadi memimpin berumah tangga kan. Tiba-tiba cowok yang kamu harapan itu nggak jadi ciri-ciri memimpin, pikiran juga. Nah, tanya dia aja lah. Tuh, kita pikir ada cowok yang jawab hal yang penting-penting buat cowoknya. Aduh, balik lagi aku apa ya punya kamu bahasanya. Kadang-kadang aku jadi pimpin sendiri kan. Kadang-kadang cewek sekarang jadi menjadi cowok aja sekarang. Betul kan? Di Thailand sekarang kalau nikah itu memprai itu lata-lata itu cowok yang hamil. Cowok yang hamil. Bagaimana caranya Bante? Itulah Maksudnya hamil fisik atau fisik dong. bisa Bante kan? Ya bisa dong. Tidak punya rahim, Bisa. Ada dong. dioperasi. Kamu tahu gak sekarang di Thailand cowok sama cewek ini cowok yang paling cantik. Iya, kalau itu saya tahu. Itulah. Waktu nikah dia paling pula-pula menjadi suami. Jadi Nikahnya dia jadi suami, kawin jadi istri. Yang hamilnya siapa jadi? Oke, ya, sudah. Tahu kan? Tahu. Kamu jangan lihat di mata, kamu nggak bisa tahu. Nilai. Nilai. Nah kan? Tahu nggak? Fashion show, kecantikan. Di Thailand tidak ada yang cewek cantik memang. Bencong semua memang. Iya. Secantik apa kamu? Kalah. Kalah semua. Betul kan? Lalu kalah keduniawian mencampur. Seperti ini loh. Tentara Amerika banyak nikah sama bencong. Kalau dia pakai kekerasan di dalam perang itu dia stres. Betul kan? Dia nggak pernah ketemu lama lembus. Mau nggak mau setelah jadi tentara malah jadi bencong. Amerika juga banyak. Dia pakaian itu. Ke Pattaya ada pakai sarung, pakai apa sih? Pakai rok. Iya. Tentara semua itu. Dia pingin apa sih dunia keindahan, kecantikan,
ke lemah lembut itu mereka latihan perang, latihan bunuh membunuh saja satu sisi. Dia juga mau tahu satu sisi lagi gimana sih lemah lembut gitu, omong baik-baik, cantik-cantik, indah-indah gitu loh. Dia nggak pernah ketemu. Maka di dunia ini ketemu jalan tengahnya gimana? Maka mereka itu banyak sukanya sama bencong. Karena bencong itu ya cowok-cewek dapat dua. Satu paket lah. Cewek dapat, cowok dapat. Kenapa tuh nikah cuma satu-satu? Nah kan cewek dia bawa dia. Mau jadi cewek, dia bisa. Jadi cowok, dia bisa. Kadang-kadang itu lingkungan itu pengaruh. Karena dia kecewa banget kepada antara cowok kecewa sama cewek, cewek kecewa sama cowok. Lebih ambil tanah, ambil jalan tengah. Cowok aku bisa udah. Nah, maka kalau nikah itu jangan lihat di wajah. Banyak di effort ditahan. Karena di KTP-nya cowok. Dari fisik nggak bisa, dia udah operasi. Tidak bisa. Cantiknya ampun. Nanti kalau nanti pulang duduk di satu mobil itu jangan foto deh. Pasti bilang saya duduk sama perempuan cantik. Tapi kan duniawi kan, tidak bisa nilai wajah. Tidak bisa. Sekarang jangan deh, jangan. Salah paham. Nah maka jadi kadang-kadang tentang itu, kalau dari hukum karma agama Buddha sebenarnya tidak boleh. Tapi ada lahir, jadi bencong dari lahir dua. Satu orang punya dua apa? Ya ada dua. Itu namanya bandok. Acara Buddha itu tidak boleh jadi piku. Itu boleh ada aturan. Kalau duniawi tidak ada aturan. Banyak yang boleh sama boleh. Kalau mau jadi piku sudah nggak boleh. Bandok namanya. Bandok itu orang sudah punya dua. Sejak lahir fisik dia ada dua cowok sama cewek. Itu tidak boleh. Itu hasil dari asusila. Oke. Karena yang lampau. Itu udah tidak pasti tidak boleh. Yang paling hebat lagi jadi perempuan. Yang agak celek agak bencong. Karena lahir langsung malu. Orang suka menghindar apa omongnya. Tahu sendiri kalau ngomong sama bencong tidak mungkin omong yang langsung cowok atau dia seperti hindir gitu loh. Rasanya agak malu sedikit dalam hati gitu loh. Pun bercanda doang sehari-hari. Tidak yang disebut serius banget tidak. Berarti maaf nanti di konsep Buddha berarti LGBT itu maksudnya berarti juga tidak menilai gitu, maksudnya tidak menjudge dia benar. Kita agama Buddha kita lebih fokus ke batin daripada fisik. Skala akarnya di hati, bukan di fisik. Baik juga di hati, baik mata juga di hati, baik telinga di hati, baik hidung di hati, baik mulut di hati, baik badan di hati. Buluk tidak baik di mata juga balik di hati. Semua fokus ke akar. Kalau akar kenapa pohon semua, buahlah, lantinglah, pohonlah, jelek semua. Inti akar mati semua, pohon mati. Seperti batin udah pindah alam yang lain ya, badan kamu nggak mungkin foya-foya. Stop semua kan. Itu akarnya. Nah kan, ini kan cabang-cabangnya. Betul kan? Maka asal lihat, jangan mancing-mancing sampai batin kamu jadi masuk ke hati, nggak boleh. Maka kenapa orang bilang sakit hati? Karena mata kamu ini mancing yang tidak baik masuk ke hati. Maka kamu bilang, lihat sakit hati. Udah benar loh bahasa begitu. Mendengar suara apapun juga. Coba orang bercanda-candakan mulai kuping sebenarnya. Ujungnya sakit di itu akarnya. Sekolah pola besar. Berarti orang-orang yang gay atau suka sesama jenis atau LGBT ini berarti awalnya dari masa lampaunya dia punya penyakit batin yang memang belum tuntas dan Kecewa, putus asa. dan dilahirkan kembali dalam keadaan buruk gitu ya Bang. Ya maka dia lahir di antara tidak sempurna cowok dan cewek. Mungkin sementara jadilah badannya jadi cowok, sebentar jadi cewek. Dia tunggu waktu doang. Dia tunggu. Berarti Nanti sikap-sifat soal apapun nanti dia ikut yang sesuai dengan hati dia. berarti konsep tadi sebab akibat juga ya Bang. Sebab akibat semua. Jadi mengangkat yang sebab akibat. Ya, sebab Jadi akibat. kehidupan selanjutnya juga. Ya, kalau bahasa kita tinggal lagu asusila sih. Ya. Yang lampau itu dia memang nggak kuat. Kalau tentang agama tidak. Pertanyaannya lagi tambahan. Oh iya Bante tadi maaf kayak kelewatan satu. Kalau menurut agama Buddha sendiri akhir zaman itu seperti apa Bante? Akhirnya memang tidak ada kecuali bertekad dari sekarang berarti diri menghindari kebodohan, kebencian, kemerkatan. Akhirnya itu anatta. Tidak ada aku, tidak ada milikku. Tidak mau melahirkan lagi berarti tidak tua. Tidak sakit dan tidak ada kematian. Kita benci kematian, bikin kita itu nangis lagi, sedih lagi. Nah, kan? Tidak ada orang masih ada lahir, masih
sempurna dengan masih ada lagi dari kita nggak ada begitu. Kiamat di agama. Konsep kiamat itu tergantung sekarang kan, banyak serakahan, banyak perang juga kan, banyak emosi juga banyak perang kan, apalagi banyak kebodohan. Yang sekarang antara yang benar sama AI, kamu percaya mana sekarang? AI kan, cantik, ganteng, jahat, mirip semua ya ditiru. Iya. Sekarang ya orang nggak percaya orang, kejujuran manusia sudah pindah ke pikiran semua dengan kehilangan kesadaran. Tadi itu sudah tanya kamu mau pakai resep pandangan benar atau pikiran benar? Kalau kamu pikiran benar, pandangan salah gimana? Lebih baik balik lagi ke hukum alam. Betul kan? Kenapa? Banyak orang sekarang batin melusak. Sekarang dikira-kira mau operasi, asli dibuang, lebih terpuji palsunya. Betul kan? Maka jadi sekarang akhirnya memang menghancurkan dari tiga itu. Pada saat juga hancur karena manusia banyak keinginan. Benar nggak? Banyak keinginan itu sebenarnya barang yang harus dimakan lama jadi habis semua. Jadi orang kaya makan hutan, tahu nggak? Berapa tahu nggak? Dia beli satu. Saya pernah ada waktu pakai ke Kalimantan itu, satu PT itu beli 100.000 hektar. Ini apa? Bukan, ini hak. Ini hak. Mini Hak dan hati. Mini Ini hati. Kalau gini maksudnya. Kalau begini baru saya nikam. Kalau dia mini hak. Oh ini. Itu kalau seragam begini, ini ada sekarang tahu nggak? Orang kaya tahu nggak? Apapun juga dihancurkan. Gunung setinggi dia juga dilatakan. Betul nggak? Lu tahu nggak? Macan setelah bangun lihat pohon sekarang bangun lihat dinding semua. Betul nggak? Alami soalnya. Ingat kembali masih ada gempa loh. Sudah mulai nggak seimbang tanah air hati angin, betul. Kemudian ada orang mau konsentrasi sama saya dan mereka takut itu jati luhur pecah. Bahaya tidak? Air perpaya dari situ. Kayaknya deh dari lautan. Mulai dari Kalawang, Cikalang, Bekasi, semua banjir sampai ke Jakarta. Kamu pikir kalau nggak seimbang? Badan kamu air banyak, palu-palu basah aja mati, bisa banjir. Betul kan? Karena air api angin harus seimbang. Betul kan? Maka sekarang itu Indonesia kita itu sedang kalau banyak keinginan, banyak cepat kiamatnya. Benar nggak? Itu keserakahan, itu keinginan tambah mata, ambin telinga, ambin hidung, ambin lama-lama sampah semua, membosankan hidup. Sekarang kamu cepat mati karena cepat-cepat makan, bukan cepat makmur. Nah, gimana sekarang? Dengan 50 aja udah setengah mati hidupnya. Betul kan? Seperti Pantekan sudah 54. Betul kan? Sudah mulai minum obat pagi, siang, pagi malam loh. Ya kan? Betul nggak? Kalau dulu orang kampung 50 masih mimpi obatnya nggak disentuh, masih ke sawah, masih ke urus anak cucu sampai benar-benar itu nyalang. Orang yang saya nengok orang di kampung sakit kanker, tumor, stroke, stres nggak ada. Yang paling juga apa tuh nggak? Gigit binatang di sawah doang. Betul kan? Sakit juga, sakit pinggang nih, urus sedikit sehat, tanam padi lagi. Padahal badan ketemu air, ketemu tanah, ketemu api, ketemu angin, udara yang seger. Jadi sekarang kamu begini enak karena dipuji kan AC. Tuh lihat di pantatnya panas setengah mati kan? Betul kan? Nah, jadi sekarang kamu pikir orang sekarang kalau ada musibah seperti kemarin COVID, betul nggak? Bukan mimpi, nyata lo mati masa. Betul nggak? Karena nafas nggak ada loh, bukan kaya nggak ada, miskin nggak. Betul nggak? Makanya sekarang kalau tanya lagi, balik lagi ke keinginan manusia, kapan tahu cukup. Kalau nggak tahu cukup ya, hati mau tahu kamu sekolah setengah mati, saya yakin sekolah begini, kamu kunjung mencari duit. Ya masa depannya duit sudah habis.
Ada duit, tapi makanan di pasar sudah tutup. Ada duit, betul rumah sakit udah penuh. Ada duit, pakaian udah tutup-tutupan tokonya. Ada duit, nggak punya rumah lagi. Ada duit juga sudah nggak punya nafas akhirnya. Nanti tahu kamu untung dari duit. Tetapi seumur begini belum ketemu duitnya. Masih cari kan, pelan-pelan banget. Yang harapan 1, harapan 2, makanan pun masih sama orang lain yang masak. Sakit-sakitan juga masih uang orang lain, obat orang lain. Betul kan? Pakaian juga di orang lain. Tapi tinggal masih numpang papa mama. Sekarang umur berapa segini? Berapa sekarang kamu? 29 Bante. 29 belum ketemu duit pribadi loh. Sudah Bante. Sudah Bante. Yakin sampai pun di rumah. Iya sih. Pribadi itu uang makanan harus sudah standby. Oh, belum Bante, belum. Uang sakit-sakitan, uang pakaian, uang tempat tinggal. Sudah ada belum? Belum. Intinya belum. Masih ya. Itu uang makan sehari-hari. Uang ojek adalah. Tuh kan? Kalau uang bikin kamu sudah tenang, nggak ada. Kamu masih berjuang seperti buku macan nih. Betul kan? Iya Bante. Tetapi kapan kamu ketemu orang yang baik hati, itu yang inti. Kalau kamu tidak ketemu orang yang baik, orang nggak jujur, risikonya besar sekali. Betul, saya orang tipu orang di kota Jakarta, 1M, 1T. Orang sekolah duluan juga, tinggi-tinggi, tapi nggak mentahankan keinginan. Kalimantan pun, telinga pun, sadar uang orang berapa banyak. Itu kan? Maka hidup kita lebih baik sederhana atau cukup. Nah, lalu sisa itu sosial, berbagi. Itu mungkin kamu akan sering ketemu orang yang sangat baik dan sangat berguna. Itu kan? Sekarang orang lihat orang itu sudah nggak percaya lagi. Karena yang kamu selalu bilang pikiran itu tukang bohong. Kamu pakai pikiran lewat mata. Kali itu kamu bohong mata kamu. Melihat apapun jadi bohong. Kalau kamu pakai pikiran depan, telinga kamu juga dibohong. Mendengar suara apapun kamu pasti nilai berbobot. Kamu nggak suka juga tukar. Kamu nggak ambil jalan tengah. Betul nggak? Kamu kehilangan kesadaran itu artinya orang sudah mati. Udah mati. Maka ajaran Buddha itu sedang jalan kedua itu lewat untuk gimana ilmu juga harus lenyapkan menderita. Takutnya tidak ada juga stres. Apalagi ada. Kata mau tanya si A, cari uang susah tidak? Tanya si B, setelah pegang uang, jaga uang supaya nggak habis, lebih susah hati yang mana? Berarti yang mana enak gitu? Kan nggak punya uang. Nggak ada. Itu nggak ada. Kan? Tergantung nggak? Orang ketiga tanya, 1, 2, ini orang ketiga tanya, ini saya lebih susah Bante karena ini saya nggak ada. Kapan saya ada? Saya miskin, betul kan? Susah cari. Tanya lagi, rumah saya ada, uang saya ada semua. Aduh, sudah takut juga. Kenapa? Gimana diselamatkan ya? Kalau di mana ya? Di bank juga macam-macam aturan. Kan? Nah kan? Bisa cakap untuk semua hidup supaya nggak habis. Katanya ini bilang lebih susah daripada waktu cari. Udah aku kasih kamu aja ya. Berbagi. Kalau bahasa orang ketika mendengar kedua itu susah. Kenapa? Ini juga bilang susah cari, ini susah jaga. Mereka yang ngomong kok bukan saya ngomong. Jadi jalan tuh boleh menilai. Ya, kalau nilai ya miskin salah. Yang ada juga lihat ada di berita sekarang orang politik itu kan. Betul punya kekayaan Indonesia terpuji, ternyata hitung-hitung dia utangnya berapa triliun. Kalau nilai kok dia bisa hidup utang berapa T? Bukan untung. Awan di sini dipuji, dia orang hebat, orang banyak duit. Ternyata di belakang dia itu Ini nggak tahu. ada lukanya. Apa itu? Belum bayar. Bayar tagihan Makanya kok Bante bilang takut kematian tidak kalau orang kaya. Takut hartanya pindah. Takut suami istri nggak jujur. Takut anaknya nggak benar. Siapa takut? Lebih baik ada nggak ada. Harus seimbang. Ada juga jangan sampai ada sampai kita nggak ada. Kita mati uang masih utuh di bank, dia nggak ikut sedih, dia nggak ikut senang. Dia tenang-tenang kok. Kita ada semua nyawa kepada dia.
Oh iya. Betul kan? Padahal kita melahirkan uang, bukan uang melahirkan kita. Jadi baik kamu cari bahagia waktu sekarang juga dong. Betul kan? Nanti jadi nanti begini, 40 tahun ya, 40 udah tahun. Bahagia ya. Tapi nggak ada di dunia, nanti ada di dunia agama. Ini tempat ibadat nanti. Indonesia mana ada 10 lebih. Mana? Tapi bebas. Kenapa bebas? Sekarang berarti butuh kehidupan sesaat aja. Kenapa? Berarti nggak lewat kepikiran ke besok gimana? Jangan ada besok. Bisa juga kenapa malam ini gimana? Dengan pikiran yang lampau itu udah lewat. Ya, itu merhati diri. Yang lewat jangan dipancang. Udah akhir lewat. Baik juga lewat, buruk juga lewat, kaya juga lewat, miskin juga lewat, kata juga lewat, jelek juga lewat, tinggi lewat, pendek lewat, semua lewat. Kalau cerita apa? Wih, dulu saya gubernur lo pantai sebenarnya. Jangan cerita sarang jadi kakek pegang tongkat kakak di depan pintu doang jadi patung. Pagi ketemu di depan rumah, sore masih di depan rumah. Bukan pangkatnya. Pangkat itu udah taruh aja di paku di dindingnya. Udah akhir muncul timbun dan lenyap pada ayahnya. Sebenarnya saya sarankan kamu juga, lebih baik kamu hidup ada ilmu buat mandirinya. Ini ilmu kudu cari duit, nanti kamu ke kantor jadi anggota orang, jadi kenek. Mungkin dari pemerintah juga, sama aja kenek. Dia butuh, maka dia suruh kita sekolah. Bukan kamu butuh. Ini hak, berarti kasih orang. Hati cuma satu, untuk menendasi orang juga. Betul nggak? Nanti masuk ke kantor, nggak mungkin kantor kamu kan? Interview dulu kan? Kalau dia butuh kamu, dia terima. Dia nggak butuh, dia tolak. Berarti ilmu siapa itu? Ilmu orang lain, bukan ilmu kamu. Kamu berjuang selama ini untuk orang lain kamu. Kamu sadar nggak sih? Ada sih, Mas. Bukan untuk kamu kan? Untuk diri sendiri. Untuk memajukan perusahaan orang lain ya, Bang. Nanti kamu juga interview keliling-keliling bawa kertas itu loh. Yang mana buat kamu ke depan? Yang mana? 1 bulan sekali bayar, siapa? Kamu bayar kamu nggak mungkin. Iya. Artinya kalau dia marah kamu, tahu nggak? 1 bulan bayar berapa kali? Bodoh atau pintar? Bodoh lah, kita kenapa banyak kali. Bayar 30 kali. Berarti 29 meter tiap waktu. Iya. Kita kan Aduh. sekolah setiap hari, Iya. waktu kerjanya kasih uang cuma 1 kali 1 bulan. Berarti 29 hari kerja bakti. Sosial. Makan sendiri dibayar, bensin sendiri, ke undangan, angpau sendiri, semua sendiri. Itulah kenyataan kamu sedang. Bukan ilmu kamu. Kamu pula-pula kamu tamat, kamu pula-pula itu saya fokus ke sini saya tamat ini. Setelah wisuda aja bingung. Bukan tambah pintar loh. Aduh, mohon minta tolong ya supaya diterima saya tuh. Masih mohon lah, padahal sudah wisuda. Kenapa mulai dari bohong? Bukan percaya, Lili malah jadi mohon-mohon diterima. Percaya diri dia. Betul kan? Berarti ilmu selama ini siapa yang mau pakai? Kadang pemerintah, kadang swasta. Kadang-kadang ibu kakek nenek mau pakai lo ilmu itu. Padahal tanya bos-bos saya itu nggak sekolah sama sekali. Kayak interview kamu loh. Yang kita yang sekolah ya. Itu kan? Maka kerja bakti lah kamu. Nggak apa-apa, sabar-sabar 29 hari. Kan nggak mau bayar, jangan mau. Ngomong lagi nggak? Kamu mau sebulan 5 juta? Mau. Lupa tanya. Setiap hari banyak. Nah, 1 kali kapan? Karena 30, 31. Lu 29 hari. Kerja bakti. Kalau bahasa Tekanda. Iya. Tetap mau kan? Tetap mau. Padahal hidup kamu sehari-hari loh, bukan sebulan-bulan loh. Hitungnya tanggal 1, kamu suruh hitung makan 3 kali. Iya. Pakai anggamu. Kalau sakit dokter kamu, semua sedih. Berusaha nggak mau ikut campur loh. Iya. Betul kan? Sendiri. Kapan aja? Nggak ada. Tuh. Oke. Apalagi? Aja Bante, kami simpulkan bahwa pandangan agama menurut Bante adalah Tuhan itu budaya, Kebijak, batin. perspektif atau Tidak ada bentuk agama Buddha itu adalah kebijaksanaan yang selalu ada di batin.
perspektif atau menilai itu tidak ada ya Bante? Tidak boleh nilai. Kalau istilah terpikir positif juga tidak ada. Positif bisa, tetapi gabung sama kesadaran saat ini. Tidak boleh saat yang setelah atau sebelum. Karena itu pikiran. Pikiran itu akan muncul setelah, muncul sebelum. Kesadaran saat ini tidak ada sebelum, tidak ada setelah. Kesadaran dan pikiran yang penting ya. Nah, pikiran itu yang kedua, sadar dulu. Sadar Kalau mau dulu. kamu boleh, tetapi kesadaran nomor satu. Kalau kamu pikiran, berarti kamu akan cuma cerita yang sudah lewat, cerita yang akan datang yang belum nyampai. Kesadaran itu saat-saat yang masih hidup. Kamu mau ke surga, kamu berbuat sebab dari waktu masih jadi manusia, bukan di rumah duka, bukan di makam. Lalu semoga orang lain mana tahu kesulitan kamu dari lahir sampai mati. Soalnya dia mana tahu, dia nggak dekat sama kamu. Jadi, kamu pikiran baik, orang doa juga nggak tahu kapan baiknya, kapan buruknya. Kamu jangan sampai seperti mimpi semua hidup. Betul kan? Gini loh, semoga hujan tepat pada musimnya, ya itu boleh. Jangan semoga musim kemarau hujan, takutnya kecewa. Lebih baik semoga yang nyata, yang selalu ada. Benar nggak? Semoga hujan tepat pada musimnya. Iya. Betul kan? Nah, terus kalau umum tahu nggak? Musim kemarau juga semoga hujan. Jadi, benar atau salah? Tidak boleh menilai. Ya? Betul kan? Passwordnya ya. Sebab akibat. Musim hujan biasa hujan. Dan karena Musim itu kemarau ada biasa panas. Terima aja. Betul kan? Panas, dingin, hujan, apa-apa kok. Bukan baru ini. Jutaan tahun ya begini. Tanah adalah tanah, air adalah air, api ada api, angin ada angin. Sifat juga berbeda-beda. Betul kan? Jadi supaya kita tidak menderita, jangan bilang. Hati lihat kamu, hati nggak bilang wah kamu cantik, kamu jelek, kamu benar, kamu salah, kamu. Jangan. Tidak. Biar aja selesai. Kalau nira itu masuk ke korban, ke bentuk-bentuk pikiran. Akhirnya pikiran itu polopol tukang bohong. Nanti kamu dekat sama menipu. Nanti mata hati kamu kacau, kuping hati kacau, hidung hati kacau, mulut hati kacau. Lama-lama badan batin itu sangsara. Dikurung seperti di rumah sakit satu, di ruang tahanan satu. Tidak sana. Nanti menarik sekali ini diskusinya. Masih banyak sebenarnya yang mau kita tanyain ya hasil diskusi, tapi waktu kami ada kelas lagi. Nanti mungkin Bante juga ada acara lagi setelah ini. Kami terima kasih sekali ya Bante ya. Thank you so much buat waktunya, buat pencerahan, Bermanfaat. jawaban bermanfaat sekali Bante. Kita jadi tahu antara kesadaran dan pikiran. Kalau kamu tahu yang mana yang kamu salah, kamu pasti beda orang lain. Betul nggak? Panjang umur, sehat, bahagia juga pasti ketemu duluan orang lain. Iya. Ya. Ya, Bante. Terima kasih. Terima kasih. Izin kami ambil foto buat sama-sama Bante boleh?